Pemirsa, Komisi 3 DPR telah menyetujui Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri baru melalui proses fit and proper test Rabu siang tadi. Dan untuk mengetahui apa tentunya harapan DPR terhadap Kapolri baru dan mengapa Komisi 3 siang tadi menyetujui Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri, kini kita telah bergabung bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Iwayan Sudirta. Terima kasih Pak Wayan telah bergabung bersama kami. Pak, ini kalau kita lihat sebenarnya tadi ya, Komisi 3 sepakat untuk mengangkat Komjen Listio Sigit Prabowo ini untuk mengemban jabatan sebagai Kapolri. Apa sebenarnya yang membuat akhirnya Komisi 3 sepakat atau setuju? Ya, selain beberapa persyaratan formal, integritas, masalah-masalah yang berkaitan dengan prestasi, rekam jejak. Lalu tadi, karena kebetulan saya sendiri ikut hadir mewakili fraksi PDI dengan 3 orang anggota, mendengar langsung bagaimana 174 program aksi yang dibuat oleh Pak Listio Sigit Prabowo. Saya ulangi, 174 program aksi. Ini program yang bukan main-main. Oke. Di luar perkiraan orang, ada calon Kapolri yang berani membuat program 174 secara terbuka, yang notabene besok dalam pelaksanaannya akan diawasi ketat oleh Komisi 3. Di antara 174 program itu, yang sempat kita catat yang sangat menonjol dan menarik perhatian berkaitan langsung dengan masyarakat adalah pertama, membangun SDM. Membangun SDM Polri yang unggul. Kalau boleh secara cepat saya gambarkan. Yang kedua, mengembangkan cyber untuk mengatasi kejahatan yang menggunakan cyber semakin canggih. Kemudian yang ketiga, mengakomodir peran serta masyarakat. Bagus ini, karena berbagai undang-undang juga sudah mulai mengakomodir peran serta masyarakat. Yang keempat, tegas terhadap radikalisme. Lalu ditambahkan, tidak ada toleransi terhadap pemecah belah persatuan bangsa. Itu yang keempat. Yang kelima, menghargai kearifan lokal. Sebagai anggota yang berasal Dapil Bali, kearifan lokal di Bali itu luar biasa. Merasa masyarakat Bali tersanjung oleh kepolisian, oleh Kapolri yang luar biasa memperhatikan kearifan lokal, karena di Bali ada yang namanya pecalang, pengaman masyarakat bersama polisi tanpa gaji tapi penuh wibawa. Jadi pecalang akan memperoleh tempat yang lebih baik. Kemudian juga disampaikan bahwa pecat polisi yang terlibat narkoba. Penjarakan polisi yang terlibat narkoba. Pak Wayan, maaf saya potong. Ini kalau kita lihat memang membahas terkait dengan tadi ya, ada 174 program aksi dari Pak Listio, tentunya luar biasa segarnya terkait dengan hal itu. Tapi yang menarik perhatian ketika ia mengatakan bahwa layanan Polri semudah pesan pizza. Ini kan, ini menurut Anda seperti apa? Atau dari Komisi 3 sendiri melihatnya seperti apa terkait dengan hal ini? Pertama, seperti kita ketahui secara umum, masalah komunikasi bagi eksekutif, yudikatif, legislatif itu kan selama ini mendapat sorotan dianggap kurang memadai. Tiba-tiba ada seorang calon Kapolri yang berani mengatakan komunikasi dengan polisi, antara polisi dengan masyarakat termasuk Komisi 3, seperti bagaimana memesan pizza. Mereka mengatakan akan memberlakukan nomor tunggal, akan ada hotline. Sebuah janji yang notabene kok kami semua yakin. Mari kita sekarang bersama-sama dukung. Bukan meragukan, bukan menekankan pengawasan, walaupun pengawasan penting bagi Komisi 3, tapi bagaimana bersinergi, berkoordinasi. Kita positive thinking. Karena rekod Pak Sigit ini sangat meyakinkan. Kali ini kita mendapat calon yang luar biasa, dukungannya dari berbagai pihak, dari segala kelompok, dari berbagai komponen bangsa. Luar biasa ini. Saya berharap harapan-harapan dan janji-janji program dan
keyakinan kami di Komisi 3 juga oleh masyarakat itu akan terwujud nyata di dalam praktek yang sebentar lagi Pak Sigit akan dilantik. Oh, oke, baik. Berarti kalau bisa dikatakan bahwa ini salah satu seperti koordinasi dan komunikasi yang baik yang ingin dicapai oleh Komjen Pol Listio Sigit Prabowo yang memang dia taruh juga dalam program aksinya seperti itu ya, Pak Wayan. Ya. Oke, Pak Wayan juga kalau dilihat bahwa tadi apa sebenarnya yang dititipkan oleh catatan-catatan yang diberikan oleh anggota Komisi 3 tentunya dalam hal ini untuk Komjen Pol Listio Sigit Prabowo dalam mengemban tugasnya nanti sebagai Kapolri. Kalau catatan yang sangat penting bagaimana rata-rata anggota mengingatkan betapa meningkatkan kepercayaan kepada polisi menjadi hal yang utama. Kedua, keadilan. Dan memang keadilan sudah diwacanakan, sudah dipaparkan bahwa keadilan menurut versi Pak Listio Sigit jangan dikalahkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum penting, tapi menurut Pak Listio Sigit keadilan jauh lebih penting daripada kepastian hukum. Jadi oleh karena itu keadilan, kepercayaan pada masyarakat, kemudian membangun SDM, membuktikan ada modernisasi kepolisian di masa depan, polisi yang dapat dipercaya, polisi yang sopan, polisi yang berwibawa, itu dituntut dalam praktek keseharian. Jangan sampai polisi ke depan masih tajam ke masyarakat kecil, tumpul pada orang-orang yang di atas dan elit-elit di masyarakat. Nah itu semua dijawab dengan tuntas. Baik, baik. Nah ini kan tadi ya Anda katakan bahwa jangan sampai hal itu terjadi dan itu juga dipaketkan oleh Listio Sigit Prabowo ini dalam program aksinya bahwa tadi dia membuat beberapa aksi yaitu dengan adanya e-tilang dengan memanfaatkan teknologi dan berharap tidak ada lagi pemasukan yang tidak diinginkan oleh atau hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat pun tumbuh. Lalu kemudian tadi beberapa hal-hal lainnya terkait dengan penegakan hukum yang tepat. Nah, terakhir menurut Anda terkait dengan pelayanan-pelayanan yang akan diberikan dalam program aksi Komjen Pol Listio Sigit Prabowo ini sebagai Kapolri baru seperti apa, Pak? Terutama salah satunya seperti layanan Polri semudah memesan pizza. Iya, ada juga masalah-masalah lain yang secara internal perlu diperbaiki. Misalnya, sekarang kan pendidikan ini relatif lancar dengan anggaran yang memadai. Tapi setelah dididik, banyak perwira tinggi, khususnya perwira menengah yang numpuk. Dilemparkan tadi, khususnya oleh rekan dari PDI Perjuangan. Lalu apa jalan keluarnya? Pak Listio menjanjikan bahwa sistem pendidikan akan menyesuaikan dengan kebutuhan, itu satu. Yang kedua, Pak Listio juga lebih menekankan lagi bagaimana mengembangkan dan memperluas jabatan yang ada. Nah, saya menafsirkan seperti di Polda Metro Jaya dan Polda-Polda kelas A lainnya, seperti kriminal umum, itu dipegang oleh satu kombes. Nah, kalau begitu banyaknya kombes yang belum dapat jabat. Pak Wayan. Ya, nampaknya kita terputus dengan Pak Wayan, namun tadi kalau kita lihat, kita harapkan pastinya jangan sampai hukum itu tajam ke bawah.